Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya mau sedikit membahas tentang akar tanaman, yang khususnya saya mau membahas tentang akar tanaman pada tanaman pepaya. Karena di sini saya selalu membahas tentang pepaya, kawan. Pada video kali ini saya akan sedikit berbicara tentang akar tanaman pepaya. Akar tanaman secara garis besar itu ada dua macam, yaitu akar tunjang dan akar serabut. Akar tunjang berfungsi untuk menyangga tanaman agar kuat dan tidak mudah roboh. Juga akar tunjang berfungsi untuk mengeluarkan akar serabut yang panjang untuk mencari nutrisi. Akar serabut berfungsi untuk menyerap air yang terkandung unsur hara, nitrogen, fosfat, kalium, dan lain-lain sebagainya. Sekarang coba saya mau mencabut tanaman pepaya ini. Sekarang saya mau menjelaskan tentang akar ini. Sini saja ya. Sambil duduk di sini, kawan. Coba dilihat ini, kawan. Akar pada tanaman pepaya. Mana akar tunjang dan mana akar serabut. Akar tunjang yang jelas ini, kawan. Ini adalah akar tunjang. Dia menancap ke dalam tanah. Dia berfungsi untuk menyangga tanaman agar tidak mudah roboh. Pada saat tanaman semakin besar, tumbuh semakin tinggi, maka akar tunjang harus menancap lebih dalam dan lebih besar batangnya. Ini adalah akar tunjang. Sekarang akar serabut. Mana serabut? Serabut ya ini, kawan. Yang kecil-kecil ini akar serabut. Nah, akar serabut ini berfungsi untuk menyerap air, untuk menyerap makanan. Jadi kandungan hara dalam tanah seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, magnesium itu diserap oleh akar ini. Sebelum saya membahas video kali ini, bagi kawan-kawanku yang belum subscribe, minta tolong ya kawan ya, subscribe-nya ya kawan. Dan bagi kawan-kawanku yang sudah subscribe, semoga Allah memberikan kepada kita semua rezeki yang halal, barokah untuk kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Akar ini adalah induk dari semua kesuburan tanaman dan bisa mencari makanan dengan banyak. Yang pertama, kegemburan tanah harus terpenuhi. Tanahnya harus gembur, tidak keras. Solusinya adalah maka tanahnya harus digemburkan dengan cara dicangkul atau dibajak. Ayo kok meneng macul wong disoting. Nah, ini berfungsi untuk menggemburkan tanah. Tanah yang keras akan jadi gembur pada saat dicangkul seperti ini. Perakaran seperti ini, kawan. Ini akar ya. Akar ini akan mudah mencari makanan pada tanah yang gembur. Logikanya seperti ini, kawan. Pada saat tanah itu keras, akar ini akan terkendala pertumbuhannya. Dia akan menjalar ke sana kemari, ada yang ke bawah, akar tunjang kan ke bawah, akar serabut kan menyamping. Nah,
dia itu akan mudah berkembang biak, dia akan mudah menjalar pada saat tanahnya dalam kondisi gembur dan tidak keras. Sekarang syarat yang kedua, bagaimana caranya akar mendapatkan nutrisi yang baik, yaitu dengan cara menghilangkan tanaman pengganggu, baik tanaman pengganggu ataupun rumput pengganggu. Di bawah ini banyak rumput kawan, maka rumput-rumput ini akan mengganggu akar di dalam mencari makanan. Logikanya begini, pada saat akar ini menjalar, ini akar ya, menjalar, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke bawah, maka dia akan mendapatkan makanan yang banyak. Tetapi jika rumputnya sangat tebal, pada saat akar berada di sini, dia akan bersaing dengan rumput di dalam mengambil makanan. Maka dari itu diusahakan rumput-rumput ini segera dibersihkan, dan jangan sampai rumput ini dibiarkan begitu saja agar akar tanaman pepaya tidak bersaing dengan rumput-rumput liar. Sekarang kita bahas yang ketiga, bagaimana cara akar bisa mendapatkan makanan, yaitu dengan cara pemberian pupuk susulan. Ini pupuk organik kawan, ini adalah pupuk susulan yang diberikan oleh teman-teman kita para petani agar tanaman ini mendapatkan makanan susulan. Coba kita gali ya kawan ya, ada nggak di sini akar tanaman yang mencari makanan? Coba kita gali kawan ya. Ini lihat kawan, ini akar ya, akar-akar serabut banyak kan ini akar kecil-kecil ya, ini banyak sekali akar-akar. Jadi syarat yang ketiga, diusahakan kita memberikan pupuk susulan agar tanaman pepaya ini bisa dengan mudah mendapatkan makanan. Silahkan menggunakan pupuk organik, juga silahkan menggunakan pupuk kimia sintetik. Sekarang kita bahas yang nomor 4, bagaimana caranya akar ini bisa mendapatkan makanan dengan baik, yaitu dengan cara kita normalkan pH tanahnya. Begini kawan, akar ini ya, dia kan tinggal di dalam tanah mulai 0 hari sampai mati. Kalau matinya 2 tahun, akar ini akan tinggal selama 2 tahun di dalam tanah. Dia tidur di tanah, dia makan di tanah, dia aktivitas di tanah, semuanya berada di tanah. Maka pada saat dia berada di tanah, dia membutuhkan tanah yang sehat. Apa itu tanah yang sehat? Tanah yang sehat adalah tanah dengan pH normal. Berapa pH normalnya? pH normal tanah adalah 6,5 sampai 7. Di dalam tabel, tanah yang pH-nya kurang dari 6, maka tanah tersebut dikatakan tanah yang kurang sehat, dikarenakan pH-nya terlalu rendah. Jadi unsur hara seperti NPK, nitrogen, fosfor, kalium akan diserap dengan baik oleh akar serabut ini, akar serabut ya yang lembut-lembut ini, jika pH tanahnya minimal 6, maka unsur hara tersebut akan mudah diserap oleh akar. Jika pH-nya di bawah 6, maka unsur NPK akan terikat oleh keasaman tanah.
seperti unsur magnesium, kalsium, zinc, dan lain-lain itu akan diserap oleh akar serabut ini dengan baik jika minimal 6,5 ya. Jadi akar ini dia akan mendapatkan nutrisi magnesium, kalsium jika pH minimal 6,5. Jadi bagi kawan-kawanku, jika pH tanahnya rendah di bawah 6, apalagi di bawah 5,5, saran saya segera normalkan pH tanahnya agar akar-akar ini pada saat dia tinggal di dalam tanah dia betah, kerasan, dan sehat. Dan insya Allah tanamannya juga akan sehat. Begitu ya kawan ya. Matahari sudah mulai muncul kawan. Sekarang posisinya jam setengah 7. Matahari sudah mulai muncul. Kameranya agak kesini aja. Sekarang kita bahas syarat yang nomor 5. Bagaimana cara akar ini supaya mudah untuk mendapatkan makanan. Cara yang nomor 5 adalah usahakan kelembaban tanah atau kadar air dalam tanah terjaga dengan baik, tidak terlalu basah dan tidak terlalu kering. Begini ya kawan, unsur hara yang kita berikan, baik itu yang secara alami organik ataupun yang berbentuk kimia sintetik, dia akan larut dalam air dan diserap oleh akar tanaman. Pada saat di dalam tanah tidak ada air sama sekali, maka akar ini tidak akan bisa menyerap makanan. Karena apa? Makanan-makanan yang kita berikan, baik kimia sintetik ataupun organik, dia akan larut dalam air dan diserap oleh akar serabut ini. Jadi akar serabut ini dia itu fungsinya menyerap air kawan, air yang sudah bercampur dengan NPK dan unsur-unsur hara lainnya. Tetapi pemberian air diusahakan sesuai yang diinginkan oleh tanaman masing-masing, karena setiap tanaman itu beda. Seperti padi, dia membutuhkan air yang banyak. Kalau untuk tanaman pepaya ini, dia hanya membutuhkan air yang sedikit. Yang penting unsur hara bisa larut dalam air dan bisa diserap oleh akar. Kalau terlalu banyak air akan mengakibatkan akar menjadi busuk, kena bakteri fusarium yang menyebabkan tanaman kita kena layu fusarium. Sekarang yang nomor 6, membahas tentang akar ini, bagaimana akar ini bisa tumbuh normal. Karena kalau akarnya nggak bisa tumbuh normal, otomatis daun juga tidak akan bisa normal. Akar ini kan tinggal di dalam tanah ya kawan ya. Dia tidur di dalam tanah, dia tumbuh di dalam tanah. Bayangkan kalau tanahnya keras tidak pernah digemburkan, bayangkan dia bisa tumbuh enggak? Karena saya pernah ngalamin kawan, kok tanaman ini kurus, tanahnya keras. Pada saat saya cabut kawan, akar tunjangnya ini dia melungker. Apa itu melungker ya? Dia tuh melungker, jadi berputar-putar akarnya, gak bisa lurus seperti ini, karena dia tidak mampu menembus tanah yang keras. Jadi waktu itu tanah yang gembur itu kurang lebih 1 jengkal kawan. Pada saat akar ini mengenai tanah yang keras seperti tanah padas dan lain-lain, dia tidak akan bisa menembus dan dia akan melingkar-lingkar. Dia nggak mampu menembus. Yang pada akhirnya pertumbuhan akar ini juga akan terhambat. Pada saat akar tunjang pertumbuhannya terhambat, otomatis akar serabut juga akan lebih sedikit pertumbuhannya. Pada saat akar ini sedikit, dia akan terkendala di dalam mencari makanan, yang otomatis pertumbuhan tanaman juga akan
terkendala pertumbuhannya. Oke, itu aja kawan, sedikit video dari saya, semoga bermanfaat. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kawan-kawanku para petani semua, dan bagi kawan-kawanku yang suka dengan video saya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya kawan ya, karena bagi saya subscribe itu adalah sangat penting sekali. Dan bagi kawan-kawanku, subscribe itu adalah sangat gratis sekali. Oke, itu aja penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Dari saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.